Oh hai, dari Studio Mungil 3.4, siaran Coach DV kembali menayangkan siaran live di YouTube. Kali ini gue pengen ngomongin tentang tertawa dalam siaran. Sebab setiap penyiar sudah hampir dapat dipastikan pernah tertawa dalam siarannya. Masalahnya, tertawa dalam siaran ini lantaran benar-benar karena lucu, atau cuma sekadar dianggap gimmick. Nah, untuk poin kedua ini, sekadar dianggap gimmick, itu sebenarnya kurang tepat dilakukan untuk bersiaran. Kenapa? Coba kita kembali kepada basic tertawa. Apa sih itu tertawa? Tertawa kan ekspresi spontan setiap orang ketika mereka mendengar, melihat, memikirkan, atau merasakan sesuatu yang lucu dan menggelikan. Oke, kita kunci di situ. Ketika orang mendengarkan sesuatu yang lucu, melihat, memikirkan, atau merasakan sesuatu yang lucu, maka dia tertawa. Oke, fix ya. Lantas, kalau memang demikian, apakah yang kita sampaikan itu benar-benar lucu? Sehingga diharapkan audiens, pendengar, itu tertawa. Nah, yang anehnya, belum tentu pendengar tertawa, tapi penyiarnya cekakakan. Ketawa bahkan terbahak-bahak. Atau ketawa yang diganteng-gantengin. Apa tuh ya istilah gue? Diganteng-gantengin misalnya gini. Palsu sebenarnya. Tapi dianggap gimmick oleh penyiar yang bersangkutan. Ini, coba deh, jangan sampai terjadi. Kita ambil contoh. Tertawa lantaran mendengarkan sesuatu yang lucu. Sebutlah ketika kita kumpul sama teman-teman, terus di situ ada yang doyan ngebanyol. Sehingga teman-teman yang lainnya termasuk kita tertawa antara mendengarkannya. Ingat, ini bukan cuma sekadar audio, tapi juga visual. Orangnya ada di situ. Lo bisa lihat dan bisa dengar. Lengkap sudah. Sehingga kalau tertawa, sah-sah aja untuk sesuatu yang lucu itu. Apalagi dengan gerakan. Tapi kalau di radio, sound only, cuman suara, kalau suara itu nggak benar-benar menciptakan sesuatu yang lucu, lu jangan ketawa. Karena pendengar lo belum tentu ketawa. Atau mungkin dengan dipancing ketawa, dia akan ketawa. Belum tentu juga. Tapi nanti akibatnya jadi garing. Coba lo denger rekamannya. Coba lo ulang lagi siaran lo itu. Lo dengerin. Ketika lo ketawa, sesuatu yang sebenarnya nggak lucu-lucu amat, garing nggak kedengarannya? Oke. Kedua, tertawa lantaran melihat sesuatu yang lucu. Sebutlah nonton di bioskop, nonton di TV, sinetron misalnya, atau acara talk show di TV gitu kan. Terus kita bisa tertawa. Ini juga ada visualnya. Ada audionya. Beda sama di radio. Jadi jangan coba-coba lo berusaha untuk menampilkan sesuatu yang terjadi misalnya di studio nih. Lo bercandaan sama temen lo. Lo saling lihat, tapi pendengar lo nggak lihat. Gawat nanti. Bisa-bisa lo ditinggalin pendengar. Kenapa? Karena lo cewawaan, lo ketawa untuk yang lo sendiri lucu. Buat mereka berisik jadinya. Buat pendengar berisik. Yang kayak gitu. Jangan dilakukan itu. Ketiga, tertawa lantaran memikirkan atau merasakan sesuatu yang lucu. Nah, ini imajinasi kan? Memikirkan atau merasakan, imajinasi. Nah, sedangkan kita dalam bersiaran juga menyampaikan sesuatu yang sifatnya imajiner. Imajinasi. Sehingga mereka bisa berimajinasi dengan apa yang kita katakan itu. Nah, kalau siaran kita mengimajinasikan sesuatu, itu adalah lucu, sesuai klik dengan pemikiran audiens lo, fine. Berarti, kalau itu sifatnya lucu, lucu lo sampai ke pendengar. Tapi sekali lagi, jangan lo yang ketawa sendiri. Paham ya, sampai di sini? Jadi ingat, dalam siaran, tertawa bukanlah gimmick. Tapi kembalilah kepada basic, tertawa itu lantaran memang benar-benar lucu,
Terus juga memang lo sampaikan dengan lucu jenaka sehingga membuat pendengar lo bisa tertawa. Ingat lo, katakan lo memposisikan diri lo sebagai pelawak atau orang yang melucu. Orang yang melucu tuh nggak ketawa dengan leluconnya sendiri. Masa dia ngelucu terus dia ketawa sendiri? Iya kalau lucu atau pendengar lo, audiens lo merasa terhibur atau merasa lucu dengan guyonan lo gitu kan. Kalau enggak gimana? Lo udah ketawa sendiri. Malu nggak? Oke. Lantas, tertawa dalam siaran bukan untuk tertawa sendiri lantaran mengatakan atau memikirkan sesuatu yang dirasa lucu oleh penyiar yang bersangkutan. Nah, ini juga sering terjadi nih. Dia mikirin sesuatu atau merasakan sesuatu, terus geli sendiri. Ini nggak boleh terjadi dalam siaran. Karena kita harus bisa menempatkan diri sebagai orang yang benar-benar mengomunikasikan sesuatu yang bisa dipahami oleh audiens. Karena sifatnya cuma audio, cuma sound. Beda dengan kalau ditambah dengan visual. Kurang-kurang di sound, visualnya mendukung. Ya. Selanjutnya, tertawa dalam siaran bukan juga untuk mentertawakan orang lain yang sifat mengejek. Banyak tuh kita dengerin penyiar sama penyiar lagi talk show, terus dia bercandaan. Mungkin buat mereka lucu. Tapi belum tentu pendengar merasa lucu dengan bercandaan itu. Apalagi dia mengejek. Lantas tertawa. Ini image-nya nggak bagus banget, bos. Ya, jangan dilakukan dalam siaran. Lo mentertawakan orang lain atau sifatnya itu mengejek. Jangan tertawa seperti itu. Adapun tertawa dalam siaran, hendaknya kembali pada basic tertawa yang sebenarnya. Karena lucu, that's all. Dan karena lucu pun, nggak harus yang melucu tertawa. Kalaupun tertawa, jangan lebay. Jangan berlebihan dalam tertawa di siaran. Terus juga bukan dibuat-buat. Dulu, zaman gue siaran, sering tuh gue perhatiin penyiar-penyiar tahun 80-an, bahkan 90-an. Itu dia menampilkan suara tawa seperti ini. Palsu, bos. Palsu. Tapi dipikir mungkin ya saat itu, mungkin dipikir itu ganteng, atau menunjukkan supaya orang berimajinasi dia itu keren gitu. Maka dia tampilkan ketawa. Padahal ekspresi mukanya nggak ketawa mungkin, ya. Jadi ini jangan dilakukan lagi. Atau sekarang juga banyak gue denger penyiar yang dia dikit-dikit ketawa. 1-2 kata ketawa, 1-2 patah kata ketawa. Jangan, bos. Adalah sedikit wibawa dalam siaran itu. Karena lu center of attention, bukan lu orang yang cuawaan gitu loh. Ya. Terus jangan juga ketawa itu mengganggu kenyamanan orang yang mendengarkan siaran lo. Gue rasa itu aja. Semoga masukan untuk tertawa dalam siaran ini bisa manfaat ya. Thank you. Gue Coach DV.